Selamat siang Mas. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya di sini untuk membantu Mas memecahkan masalah berat badan Mas. Jadi Masnya bersediakah untuk menceritakan tentang kondisi berat badan Mas saat ini? Bersedia. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi semua yang akan kita bicarakan ini bersifat rahasia ya Mas ya. Jadi Masnya bisa lebih terbuka aja sama saya, tidak apa-apa, karena tidak akan saya umbar kemana-mana juga, aman. Jadi sebelum kita mulai nih, bisa perkenalkan dulu Mas diri Masnya, bisa nama, usia, dan kesibukan Masnya sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Sahid. Usia 19 tahun. Kesibukan saya sehari-hari yaitu sebagai mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif ya Mas ya. Di mana kuliahnya Mas? Di Poltekkes. Mas Sahid ya tadi ya? Iya. Oke, Mas Sahid. Jadi Mas Sahid, bagaimana menurut Mas kondisi berat badan Mas Sahid saat ini? Menurun sih, cuma menurunnya nggak terlalu menurun banget, agak lah, dari 49 ke 47. Itu mulai kapan ya Mas yang menurunnya Mas? Menurunnya setelah Lebaran kemarin. Setelah Lebaran ya? Ya. Berarti selama bulan puasa dan selama libur itu aman berat badannya Mas? Aman. Stabil aja? Stabil. Jadi mulai turun setelah Lebaran Mas? Ya, setelah Lebaran. Itu berarti karena ada faktor kuliah kah atau ada faktor lain Mas yang membuat berat badannya turun? Faktor karena jauh dari orang tua sih Pak. Oh, rantau ya? Iya, rantau di kos Tengah. Dari mana Mas aslinya Mas? Saya aslinya dari Surian. Oh jauh ya? Jauh. Dari sini ya? Oh, iya. Jadi apakah ada perubahan pola makan Mas dari sebelum menurun sama sudah menurun Mas? Ada. Kalau sebelum menurun itu saya pola makannya bisa 1/4 kali dalam sehari makannya. Setelah ada penurunan berat badan 1/2 lah sehari. Itu biasanya kapan Mas makannya Mas? Kalau yang 4 kali sehari itu kadang pagi. Terus kalau saya merasa lapar, misalnya pagi nih jam 7 saya makan, jam 10 nya saya makan lagi, jam 2 nya saya makan lagi, terus malam sebelum mau tidur. Oh, itu waktu normal ya Mas? Waktu normal. Kalau sekarang kapan aja Mas makan Mas? Kalau sudah turun? sekarang kadang pas selesai mata kuliah, Oh, baru iya. saya makan, sama pas mau tidur. Terus apa nih kira-kira yang membuat pola makan Mas tuh jadi berubah Mas? Faktor apa ya kira-kira? Yang pertama itu rasa malas sih Pak. Rasa malas saya untuk memasak gitu. Oh, Karena kan kita tahu kan anak kos nih maunya yang instan aja. Ya, betul. Apalagi kan saya nih baru ngerantau itu baru-baru. Jadi baru membiasakan hidup sendiri. Jadi ini karena faktor merantau ya berarti ya? Rantau dan ekonomi juga sih. Oh, ekonomi. Karena merantau itu pasti hemat ya Mas ya? Ya, harus hemat. Saya juga pernah jadi perantau kok. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Mas ini pernah merasa mudah lelah, pusing, dan susah untuk fokus Mas? Kalau merasa lelah dan pusing terus tidak fokus sih enggak sih Pak. Saya lebih ke sering sakit. Oh, sering sakit? Ya, sakitnya sih sakit perut ya. Itu nggak tahu juga kenapa, mungkin karena telat makan atau gimana, tapi saya itu sering kalau udah ngerasa lapar, perut sebelah kiri saya ini sakit gitu. Sakitnya kayak agak nuncuk gitu ya Mas? Sakitnya bukan nuncuk lagi, kayak ditendang orang. Waduh, Iya tuh. panas gitu Mas. Gitu Mas. Oke, jadi seringnya merasa sakit ya Mas ya? Sakit. Oke Mas, dari cerita yang Mas ceritakan tadi, kemungkinan tubuh Mas itu kurang mendapatkan energi dan zat gizi yang cukup Mas. Kondisi ini biasa disebut dengan underweight Mas. Ini kalau dibiarkan nih dampaknya bisa ke tadi mudah sakit, pusing, susah konsentrasi, dan daya tahan tubuhnya menurun Mas. Nah, apakah Mas ini ada niatan untuk memperbaiki pola makan ini Mas? Ada Mas. Ada. Dan sudah bersedia untuk memulainya kan kira-kira Mas? Sangat bersedia. Jadi ini saya ada beberapa tips yang semoga saja bisa cocok dengan Masnya ya. Kayak tadi Masnya kan anak rantau.
Terus ada faktor ekonomi juga ya mas ya. Iya. Jadi saran saya mas, uang samu di awal bulan itu dibelanjakan untuk bahan-bahan makanan mas, seperti beras, sayur, terus lauk-lauk yang protein mas, seperti telur, tahu atau tempe. Jadi masnya mengurangi makan di luar mas. Kalau masnya makan di luar tiap hari kan boros juga tuh. Jadi lebih baik masnya masak sendiri kan di rumah. Ya memang mungkin masnya merasa malas, cuma ya mungkin itu yang terbaik mas. Dan pola makannya diperbaiki mas. Jadi bisa pagi, siang, dan malam mas. Nah, ya, biar masnya nggak bosan lauknya itu aja. Nanti saya bagikan beberapa resep mas biar bisa bervariasi lah. Jadi bahan-bahannya itu aja, tapi rasanya beda mas setiap harinya mas. Masnya bersedia nggak nih? Cocok nggak sama saran saya mas? Cocok. Cocok. Oke. Terus masnya nih kira-kira mau mulainya kapan mas? Sekarang ya? Ya sekarang mas ya. Masih awal bulan juga mas ya. Iya sekarang. Nah ini perlu saya ingatkan bahwa proses ini nih tidak langsung terasa hasilnya dalam sekali dua kali mas. Ini harus ya lumayan panjang lah perjuangannya mas. Kalau boleh tahu mas, ini ada target berat badan berikutnya kan mas? Ada mas. Ada. Berapa mas? 55. 25 kg mas ya? Oke. Itu lumayan ini sih mas, itu pasti lumayan menantang sih. Betul. Dan saya yakin masnya bisa aja kok. Jadi mulai sekarang masnya lakukan saran dari saya tadi ya, nanti bisa saya kirim resepnya ke mas saya. Oke. Dan mungkin itu aja mas, semoga rencananya berhasil, semoga masnya juga bisa menambah berat badan sesuai keinginan masnya, dan semoga sakitnya berkurang mas. Terima kasih mas ya, semoga sehat selalu. Amin. Baik, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sahid. Di sini saya akan mewawancari kakak. Apakah kakak bersedia? Bersedia kak? Ya, oke, terlebih dulu bisa perkenalkan diri dan apa tujuannya datang ke sini. Perkenalkan kak, nama saya Nabil. Saya 17 tahun dan saya sebagai mahasiswa aktif. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi masalah berat badan saya kak. Baik, terima kasih Nabil. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui kondisi pola makan kamu ya. Ya, Oke, baik. pola makan berat badan. Oke. Baik. Apakah Nabil ini memiliki keinginan untuk menaikkan berat badan? Ada sekali. Anda. Baik, lalu bagaimana dengan pola makan kamu sehari-hari? Apakah kamu makan secara teratur? Secara teratur tentu tidak kak. Karena saya tuh orangnya mudah sekali kenyang dan terasa lapar itu baru. Jadi saya ini orangnya sering begadang kak. Sering begadang? Nah, baru terasa lapar itu ketika saya begadang itu. Jadi saya biasanya paling makan itu pagi atau siang sama malam. Jadi cuma 2 kali sehari. Untuk porsinya itu porsi bagaimana? Porsi sedang aja sih kak, itu nggak terlalu dikit sama nggak terlalu banyak juga. Ya cukup lah. Kalau untuk minumannya, minum yang berpemanis atau air putih? Saya suka minum es teh sih kalau habis makan. Oke, ya. Jarang saya minum air putih kak. Oke. Ya. Apakah kamu ini pernah merasa bersalah setelah makan? Atau misalnya nih, saya ini satu hari ini cuma makan sekali gitu, atau malahan saya ini udah makan terlalu banyak tadi gitu. Pernah merasa bersalah gitu? Kalau terlalu sedikit iya sih kak, tapi kayak ya itu tergantung mood saya aja sih. Jadi ya nggak terlalu merasa bersalah sih. Apakah Nabil ini pernah sengaja mengurangi porsi makannya gitu? Misalnya lagi mau diet gitu, apakah pernah? Enggak sih kak, stabil aja porsi makan saya gitu ya. Oke. Nafsu makannya tetap stabil atau menurun? Nafsu makan itu mood-moodan juga sih. Mood-moodan juga. Kalau emang lagi mood makan ya saya makan, tapi kalau emang lagi bad mood, mungkin lagi sibuk atau lagi ada yang saya pikirkan, jadi saya agak kurang nafsu makannya mas. Oke. Apakah ada perubahan berat badan atau peningkatan pengurangan gitu? Kalau peningkatan ada sih, saya dari tahun lalu itu sekitar pertengahan tahun 2025 saya
stabil 57 kg. Terus di akhir tahun 2025 saya naik ke 63, berhasil naik. Nah itu nge-stuck Kak sampai sekarang, stuck di 63. Bahkan turun juga kadang ke 61, 62, tapi stabilnya di 63. Nah, saya pengen nambah sih. Aktivitas fisiknya tadi apa? Kalau aktivitas fisik saya di weekdays itu sore biasanya lari, terus kalau sore weekend saya latihan taekwondo. Nah, kebetulan saya Atlet juga ya? aktif taekwondo. Berhubung ini atlet kan, apa ada berat badan, target berat badan apakah ada? Target berat badan saya pengen ke 70 kg sih Kak. 70 sampai 75 kg. Oke. Sekitar segitu. Apakah kamu ini pernah merasa pusing, lemas atau sulit berkonsentrasi gitu? Pusing enggak, tapi lemas dan sulit berkonsentrasi sering banget. Kak. Sering banget sih. Ini faktornya kenapa ya? Kira-kira sepengetahuan kamu nih faktornya ini. Kalau biasanya ketika saya telat makan gitu ya, telat makan atau mungkin tiba-tiba misal lagi ada kelas, tiba-tiba saya ngerasa lapar. Nah itu saya sulit konsentrasi. Nah, hal ini yang perlu kamu ketahui ya dari dulu. Mungkin ini pertanyaan nih. Kalau pagi sebelum berangkat kuliah itu kamu ada sarapan kecil gitu nggak? Seperti roti atau gimana gitu? Kalau sempat saya selalu sarapan, tapi berhubung saya ini orangnya sering melandau, jadi bangun siang gitu? Iya bangun siang, bangun telat, jadi ya mepet lah waktu untuk mandi dan berangkat kan lumayan juga jarak dari rumah kampus ya. Ini saya sarankan ya, berhubung Nabil ada namanya Nabil ini sering bangunnya kesiangan, terus paginya bisa ada kelas, terus juga pas mata kuliah ini lagi berjalan sulit berkonsentrasi kan? Saya sarankan kamu itu mulai nge-stop deh roti untuk ngajar perut biar konsentrasi kita itu mulai meningkat gitu, stabil. Bisa deh. Oke. Bagaimana persepsi Nabil sekarang terhadap tubuhnya? Apakah tubuh Nabil ini merasa terlalu gemuk atau terlalu kurus gitu? Menurut saya masih terlalu kurus sih. Saya pengen nambah lagi. Apakah keluarga atau teman pernah mengingatkan tentang kondisi berat badan? Iya pernah, teman biasanya. Apakah kamu pernah mencoba meningkatkan asupan makanan? Pernah, tapi tidak konsisten. Baik Nabil, dari wawancara ini terlihat bahwa kamu memiliki keinginan untuk meningkatkan lagi berat badan ya. Namun masih ada rasa takut terhadap peningkatan pola makan. Oke. Bukan takut sih, tidak konsisten. Tidak apa-apa, ini proses yang bertahap. Nantinya akan diberikan edukasi mengenai pola makan yang tepat, peningkatan asupan energi secara bertahap, serta strategi meningkatkan nafsu makan dengan cara yang nyaman. Apakah Nabil bersedia? Sangat bersedia. Oke. Baik, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menceritakan tentang kondisi Anda saat ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Baik, Abang, selamat pagi. Terima kasih lah sudah mau menghadiri sesi wawancara pada hari ini. Ya, sama-sama. Boleh untuk sekarang boleh perkenalkan dulu nama, usia, sama aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Pudin, usia jalan 19 tahun, aktivitas sehari-hari sebagai anak kuliah. Oke, baik. Untuk wawancara kita kali ini untuk mengetahui kondisi pola makan sama keinginan abangnya ini untuk naikin berat badan dalam 1 bulan ke depan. Baik, Pak. Jadi Bapak kan abang kan sebagai mahasiswa ini. Iya. Ke pola makan abang sehari-hari itu gimana itu bang? Pola makan saya sehari-hari tidak teratur sih. Contohnya seperti apa itu? Contohnya kadang makannya cuma sehari sekali, kadang 2 kali sehari, kadang juga nggak makan. Ya. Lalu
apa alasan abangnya ini bisa bisa pola makannya sampai tidak teratur begitu? Yang pertama karena mata kuliahnya pagi ya, jadi saya ini kayak nggak sempat masak gitu Pak. Terus juga malas gitu mau masak, maunya yang instan-instan aja gitu, mau beli aja, padahal budget uang tinggal dikit beli. Jadi selama abangnya ini mengurangi porsi makan, apa abang nih kayak memikirkan energi atau semacam gizinya pada makanan ini atau enggak gitu? Enggak sih, kita aja makannya tinggal makan, nggak makannya tinggal nggak makan. Jadi secara yang saya dapat ini ya Bang, abang ini mengalami kekurangan di bagian gizi sama protein sehari-hari gitu, dari makan dan pola makannya itu saya bilang lebih tepatnya. Jadi saya memberikan abang ini resep atau menu untuk makanan sehari-hari, terutama abangnya kan mahasiswa dan ngekos gitu kan. Betul. Iya. Nah, jadi kalau untuk ini kan abang ditransferkan hari-hari. Enggak hari-hari Bang. Iya, awal bulannya itu maksudnya. Awal bulan, kadang pertengahan bulan. Nah, di saat transfer itu abang tuh bisa beli mungkin beras gitu, makanan yang tahan lama tapi berprotein gitu Bang. Contohnya kayak tempe, telur, sama mungkin kayak daging tapi yang olahannya seperti kayak yang sudah dikeringkan gitu. Lalu abang di sini selain sebagai mahasiswa ada kegiatan lain? Ada banyak kegiatannya. Berhubung saya ini juga kadang aktif ya dalam UKM olahraga gitu, kadangnya bisa 1 minggu itu bisa sekali itu bisa main futsal atau main soccer. Terus kadang kalau gabut itu saya bisa pergi mancing. Jadi ya mungkin saya cuman bisa membantu abang ini di bagian yang untuk makannya aja, tapi kalau secara yang lain abang bisa sesuaikan dengan keseharian abang juga. Kan abangnya juga ada ikut di UKM kampus. UKM itu apa itu Bang? Kalau di jurusan kita sendiri saya itu aktif di organisasi himpunan mahasiswa. Kalau di luarnya saya itu bebas sih, UKM mana aja yang penting cocok gitu sama saya. Kadang di keagamaan, Aktivitasnya lumayan berat lah. bukan berat sih Mas, lumayan padat. Ya lumayan padat. Jadi secara yang di sini abang dari makannya ini kurang, sama aktivitasnya yang lumayan padat ini jadinya lebih menggerakkan tubuhnya sehingga membakar lemak-lemaknya, apalagi abang kurang makan jadinya, sehingga abang ini jadi kekurangan gizi tuh. Tapi sesuai menu yang saya rancangkan tadi, abang harus lebih banyak memakan makanan yang berprotein tinggi dan ada beberapa lemak ya, supaya dapat mengisi beberapa kekurangan gizi abang. Ya itu saja sih Bang hari ini. Mungkin bisa kedepannya lagi tuh saat abang konsul sini lagi akan bicarakan lagi selanjutnya. Ya Bang, masih dulu Bang.